080075. Nah, di video kali ini aku mau menjelaskan tentang sistema muscularum. Apa sih sistema muscularum itu? Nah, sistema muscularum adalah istilah dalam anatomi Latin yang berarti sistem otot, yaitu keseluruhan otot dalam tubuh manusia beserta fungsi, klasifikasi, mekanisme kerja, dan kontribusinya terhadap gerakan stabilitas serta proses fisiologis. Yuk kita bahas bersama. Selamat menonton ya. Nah, di sini sudah ada mind map nih tentang sistema muscularum. Kita bahas satu-satu yuk. Tubuh memiliki 3 tipe utama jaringan otot. Yang pertama, otot rangka. Otot rangka merupakan otot berstriasi yang bekerja secara sadar. Mereka melekat pada tulang dan memungkinkan gerak volunteer seperti berjalan, menulis, ataupun mengangkat. Yang kedua, ada otot polos. Terdapat pada organ internal dan bekerja tanpa kontrol sadar. Mereka mengatur gerakan lambung, usus, pembuluh darah, dan saluran nafas. Kecepatan kontraksinya lebih lambat tetapi tahan lama dan diperlukan untuk fungsi fisiologis yang terus-menerus. Yang ketiga, ada otot jantung. Otot ini memiliki tipe unik yang berstriasi seperti otot rangka tetapi bekerja involunteer seperti otot polos. Otot ini dilengkapi dengan diskus interkalar yang memungkinkan koordinasi kontraksi cepat dan sinkron sehingga mampu mempertahankan denyut jantung tanpa henti sepanjang hidup. Selanjutnya ada struktur otot rangka. Struktur ini tersusun dari komponen-komponen yang bekerja harmonis untuk menghasilkan gerakan. Yang pertama ada belly atau venter, adalah bagian tengah otot yang paling tebal dan menjadi lokasi utama kontraksi. Serabut-serabut otot ini memendek saat berkontraksi dan menghasilkan gaya. Selanjutnya, pada beberapa otot terdapat head. Head yaitu bagian kepala otot yang bisa terdiri dari satu atau lebih kelompok serabut, seperti pada otot bicep brachii yang memiliki 2 kepala. Banyaknya kepala memungkinkan arah tarikan yang lebih bervariasi dan kontrol gerak yang lebih baik. Selanjutnya ada tail. Tail mengarah pada struktur tendon yang meneruskan gaya dari belly ke tulang. 2 titik perlekatan adalah bagian penting. Ada origin, yaitu perlekatan yang relatif stabil dan tidak banyak bergerak saat kontraksi, dan insertion yang bergerak lebih bebas dan ditarik mendekati origin saat otot berkontraksi. Selanjutnya ada appendicular muscles atau otot ekstremitas. Otot ini membentuk sistem gerak anggota tubuh. Pada ekstremitas superior, otot-otot lengan memungkinkan rentang gerak luas yang mencakup rotasi, abduksi, aduksi, fleksi, ekstensi, hingga gerakan halus seperti menulis atau menggunakan alat. Otot bahu menstabilkan sendi glenohumeral, sementara otot lengan atas dan bawah menyumbang kekuatan dalam mengangkat dan membawa benda. Pada ekstremitas inferior, otot-ototnya dirancang lebih kuat dan kokoh untuk menopang berat badan. Mereka memungkinkan gerakan seperti berjalan, melompat, berlari, dan menjaga keseimbangan saat berdiri. Karena beban biomekanis yang lebih besar, otot kaki memiliki kombinasi serabut cepat dan lambat yang dioptimalkan untuk daya tahan sekaligus kekuatan. Selanjutnya ada musculi axialis atau otot aksial. Otot ini mencakup otot-otot yang berada di sepanjang garis tengah tubuh. Kelompok ini bertanggung jawab menjaga postur, melindungi organ vital, dan membantu fungsi pernafasan. Otot pernafasan dan abdomen seperti diafragma, interkostal, dan dinding perut memainkan peran sentral dalam ekspansi dan kompresi rongga dada. Mereka juga menjaga tekanan intraabdomen untuk mendukung organ dalam serta memberi stabilitas saat mengangkat atau menahan beban. Di bagian kepala terdapat otot wajah dan masticatio. Otot wajah memungkinkan ekspresi emosional halus seperti tersenyum, mengerutkan kening, dan mengangkat alis. Karena otot-otot ini melekat langsung pada kulit.
sementara otot mastigatio seperti masseter dan temporalis bertanggung jawab membuka dan menutup rahang, mengunyah makanan, dan mengatur kekuatan gigitan. Nah, selanjutnya ada bagian terminologi. Bagian ini menjelaskan berbagai jenis gerakan yang dihasilkan otot pada sendi. Yang pertama ada fleksi. Fleksi adalah gerakan yang mengurangi sudut antara dua tulang seperti menekuk siku atau menundukkan kepala. Fleksi terjadi karena otot agonis memendek, sementara antagonis mengendur. Sebaliknya, ekstensi memperbesar sudut sendi, misalnya meluruskan lutut atau mengangkat kepala kembali ke posisi tegak. Dua gerakan ini sering bekerja berpasangan dan menjadi dasar bagi banyak aktivitas tubuh. Gerakan abduksi menggerakkan anggota tubuh menjauhi garis tengah, misalnya mengangkat lengan ke samping. Lawannya abduksi mengembalikan anggota tubuh ke posisi lebih dekat garis tengah. Perbedaan arah ini memainkan peran besar dalam stabilitas serta koordinasi tubuh. Pada pergelangan kaki, terdapat gerakan spesifik yaitu dorsifleksi yang mengangkat punggung kaki ke atas dan plantar fleksi yaitu menekan telapak kaki ke bawah layaknya menekan pedal. Kedua gerakan ini sangat penting dalam berjalan, berlari, dan menjaga keseimbangan. Gerakan inversi dan eversi merupakan rotasi telapak kaki. Inversi membawa telapak ke arah dalam, sementara eversi mengarah keluar. Gerakan ini terjadi pada sendi subtalar dan sangat berpengaruh pada risiko cedera pergelangan. Sedangkan protraksi adalah gerakan mendorong bagian tubuh ke depan. Selanjutnya ada aplikasi klinis yang menunjukkan bagaimana wawasan anatomi dan fisiologi otot digunakan dalam dunia medis. Injeksi intramuskular regio glutea membutuhkan pemilihan lokasi yang tepat agar tidak merusak saraf ischiadicus. Pengetahuan orientasi otot dan saraf sangat krusial untuk menghindari komplikasi. Selanjutnya ada fraktur ekstremitas superior yang dapat menyebabkan disfungsi otot sekitar karena gangguan struktur tulang tempat otot melekat. Cedera ini juga dapat menekan saraf atau pembuluh darah yang mempengaruhi kekuatan dan sensorik lengan. Lalu ada palsi saraf yang menggambarkan kelumpuhan otot akibat kerusakan saraf yang menginervasinya. Kondisi ini menunjukkan hubungan erat antara sistem saraf dan sistem otot, di mana kerusakan satu komponen langsung mengganggu gerakan. Selanjutnya ada ulcus decubitus yang terjadi akibat tekanan berkepanjangan yang mengganggu aliran darah, terutama pada area tulang yang menonjol. Otot di bawah kulit dapat mengalami iskemia yang menyebabkan kerusakan jaringan dan luka kronis. Selanjutnya pada sindroma kompartemen, tekanan dalam kompartemen otot meningkat sehingga mengganggu perfusi dan fungsi otot. Jika tidak ditangani, kondisi ini berpotensi menyebabkan kerusakan permanen. Selanjutnya, ada penyakit vaskular perifer. Penyakit ini mengurangi aliran darah menuju otot ekstremitas yang menimbulkan nyeri saat aktivitas dan menurunkan kekuatan. Kondisi ini menekankan pentingnya sistem vaskular dalam mendukung fungsi otot.